Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 2 yaitu Gita Nurlatifah dengan ujung NIM 104 bersama rekan saya yaitu Nur Afifah Ramadana dengan ujung NIM 037. Di video kali ini kami akan membahas mengenai masalah transportasi dengan tabel awal biaya minimum atau less cost dan penyelesaian menggunakan metode MODI. Diberikan permasalahan soal yaitu sebuah perusahaan logistik bertugas mendistribusikan paket sembako dari 3 gudang penyimpanan yang terletak di 3 kota berbeda ke 3 pusat distribusi yang melayani berbagai wilayah pemasaran. Gudang penyimpanan 1, 2, dan 3 memiliki kapasitas maksimal masing-masing sebanyak 120 paket, 80 paket, dan 80 paket. Setiap pusat distribusi memiliki kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi. Pusat distribusi 1, 2, dan 3 memiliki permintaan masing-masing sebesar 150 paket, 70 paket, dan 60 paket. Ongkos pengangkutan dalam ribuan rupiah dari masing-masing gudang penyimpanan ke pusat distribusi adalah sebagai berikut. Dari gudang 1 ke pusat distribusi 1, 2, dan 3 masing-masing sebesar 8, 5, dan 6. Lalu dari gudang 2 ke pusat distribusi 1, 2, dan 3 masing-masing sebesar 15, 10, dan 12. Dari gudang 3 ke pusat distribusi 1, 2, dan 3 masing-masing sebesar 3, 9, dan 10. Bagaimana cara perusahaan mendistribusikan pengiriman paket sembako dari 3 gudang penyimpanan ke 3 pusat distribusi agar biaya pengiriman minimum? Dari persoalan permasalahan tadi, maka didapatkanlah tabel permasalahannya, yaitu yang dimana gudang penyimpanan gudang 1, 2, dan 3 dengan masing-masing memiliki kapasitas sebanyak 120, 80, dan 80. Sehingga untuk kapasitas di gudang 1 yaitu 120, lalu untuk gudang kedua yaitu 80, dan gudang 3 yaitu 80. Lalu untuk permintaan pusat distribusi 1, 2, 3 masing-masing itu sebesar 150, 70, dan 60. Maka untuk pusat distribusi satunya itu 150, lalu distribusi keduanya itu 70, dan pusat distribusi yang ketiga yaitu 60. Sehingga untuk total kapasitas dan permintaan yaitu 280. Dengan untuk biaya atau ongkos pengangkutannya untuk gudang 1 ke pusat distribusi 1, 2, 3 itu masing-masing sebesar ada 8, 5, 6. Lalu dari gudang 2 ke pusat distribusi 1, 3 masing-masingnya yaitu ada 15, 10, 12. Lalu untuk gudang 3 ke pusat distribusi 1, 2, 3 yaitu masing-masing ada 3. Lalu 10, 9, 9, dan 10. Untuk langkah pengerjaannya, untuk menentukan solusi awal kita akan menggunakan metode less cost, dan untuk menentukan solusi optimalnya kita menggunakan metode MODI. Untuk mengisi tabel dengan metode less cost, yang dimana dari persoalan yang diketahui untuk gudang 1 ke pusat distribusi 1, 2, 3 masing-masing dengan biaya itu ada 8, 5, 6. Dengan untuk kapasitas di gedung 1 yaitu ada 120. Lalu untuk gudang kedua ke pusat distribusi 1, 2, 3 masing-masing biayanya itu ada 15, 10, 12. Lalu kapasitasnya yaitu ada 80. Untuk biaya dari gudang ketiga ke pusat distribusi 1, 3 itu masing-masing ada 3, 9, 10 dengan kapasitas 80. Lalu untuk permintaan di pusat pertama yaitu ada 150, dan untuk pusat distribusi kedua yaitu permintaannya ada 70, lalu permintaan untuk pusat distribusi ketiga yaitu ada 60. Dengan total keseluruhan yaitu 280. Langkah pertama untuk penggunaan metode less cost ini, kita akan menentukan dan mencari biaya terkecil atau minimum atau termurah dari tabel yang telah disajikan, yang dimana yaitu ada biaya minimumnya itu atau termurahnya itu 3, itu terletak pada gudang ketiga pada
pusat distribusi 1. Lalu langkah selanjutnya kita akan mengalokasikan sebanyak mungkin dengan kapasitas yang dimiliki dan permintaan yang dimiliki, yang dimana kapasitas untuk gudang ketiganya itu ada 80 dan permintaan di distribusi 1 yaitu 150. Kita alokasikan sebanyak mungkin, yaitu kita isi sini 80. Lalu karena di sini telah terisi 80, maka untuk kapasitas di gudang ketiganya itu habis atau telah terpenuhi, yaitu kita sisanya itu 0. Maka untuk pusat distribusi 2 dan ketiga itu tidak bisa dikirim lagi, maka kita strip atau kita kosongkan. Dan untuk jumlah atau sisa di pusat distribusi 1 yaitu 150 dikurang 80 yaitu bersisa 70. Lalu langkah selanjutnya kita mencari biaya terkecil atau minimum, yaitu terletak pada gudang 1 di distribusi 2 yang dimana itu bernilai 5. Lalu kita alokasikan sebanyak mungkin, yaitu yang dimana kapasitas untuk gudang satunya ada 120 dan permintaannya itu ada 70. Kita alokasikan sebanyak permintaan, yaitu 70. Lalu untuk berikutnya 120 itu kita kurangkan dengan 70, sisanya ada 50. Lalu untuk permintaannya itu bersisa 0 atau telah terpenuhi. Karena ini bersisa 0, maka untuk distribusi keduanya itu tidak bisa dikirim karena jumlah permintaannya telah habis. Lalu untuk langkah selanjutnya kita masih mencari jumlah minimum atau terkecilnya, yaitu terdapat di biaya 6 ini, yaitu di gudang 1 distribusi 3. Karena di sini kapasitasnya sisa 50 dan jumlah permintaannya 60, maka kita alokasikan sebanyak mungkin, yaitu kita isi 50 sesuai jumlah kapasitasnya. Maka kapasitasnya itu bersisa 0 atau habis. Karena sini habis, maka untuk pengiriman di gudang 1 ke pusat distribusi 1 itu tidak bisa dilakukan karena kapasitasnya telah habis. Lalu untuk sisa dari permintaan distribusi ketiga yaitu 60 dikurang 50 itu tinggal 10. Lalu langkah selanjutnya kita masih mencari biaya minimum atau biaya terendah dari tabel berikut, yaitu ada 12. Kenapa 12? Kita tidak bisa mengambil 8, 10, 9, dan 10 itu karena tidak bisa dikirim lagi atau kapasitas atau permintaan di setiap baris dan kolom itu telah terpenuhi. Maka kita lakukan cara yang sama, yaitu mengalokasikan sebanyak mungkin untuk mengisi gudang 2 ke distribusi 3, yaitu karena di sisanya permintaannya sisanya 10, maka kita isi di sini 10. Maka untuk permintaan ini habis, sisa 0. Maka langkah selanjutnya tuh kita mengisi di bagian gudang 2 distribusi 1. Itu sisanya ini tadi sisanya 80 dikurang 10 itu sisa 70. Lalu untuk mengisi yang ini itu 70. Maka untuk permintaan dari distribusi 1 itu telah habis. 0. Baik, langkah selanjutnya kita akan menentukan biaya transportasinya. Biaya transportasi. Dimana yang untuk menentukan biaya transportasinya kita melihat yang dimana tabel-tabel yang terisi, yaitu di sini ada gudang 1 ke distribusi 2 atau X12 itu bernilai 70. Lalu untuk 13 X13 itu bernilai 50. Lalu untuk gudang kedua ke distribusi 1 atau X21 itu bernilai 70. Lalu untuk gudang 2 ke pusat distribusi 3 atau X23 itu bernilai 10. Lalu untuk gudang 3 ke distribusi 1 atau 31 itu 80.
dengan biaya masing-masingnya. Untuk X12 kita kalikan, ini 70 dikalikan 5 dikali 5, lalu untuk 1/3-nya dikalikan 6, lalu untuk 21-nya itu dikalikan 12, lalu untuk 23-nya, maaf, ini 15, lalu untuk 23-nya 23 itu 12, lalu untuk yang 31-nya itu 3. Maka 70 dikali 5 itu menghasilkan 350. Lalu 50 dikali 6 itu 300. Lalu untuk 70 dikali 15 itu 1050. Lalu untuk 10 dikali 12 itu 120. Dan yang terakhir 80 dikali 3 yaitu 240. Maka untuk angka selanjutnya kita perlunya penambahan. Ini semuanya ditambahkan, maka menghasilkan 2060. Maka didapatkanlah biaya transportasi dengan solusi awal yaitu less cost, yaitu 2060. Langkah selanjutnya kita akan menggunakan metode MODI untuk menentukan solusi optimal dari permasalahan ini, yang dimana solusi MODI itu untuk mencari nilai dari setiap kolom dan baris. Untuk barisnya itu kita simbolkan dengan UI, dan untuk kolomnya itu kita simbolkan dengan VJ. Maka kita mulai dengan U1 sama dengan 0. Untuk X1, X12 atau itu bisa disebut dengan C12 sama dengan U1 ditambah V2. Untuk C12 yaitu kita lihat di sini nilainya 5, biayanya 5. Lalu U1-nya itu tadi kita mulai dengan U1 sama dengan 0, maka sini 0 ditambah V2, maka V2 sama dengan 5. Lalu untuk berikutnya itu X13 atau C13 sama dengan U1 ditambah V3. Untuk C13-nya itu dengan biayanya 6, lalu untuk U1-nya tadi 0 ditambah V3. V3 sama dengan 6. Lalu untuk X21 atau itu C21 sama dengan U1 ditambah ini U2 ditambah V1. Untuk C21-nya itu bernilai 15 ditambah U2-nya itu belum diketahui, dan V1-nya itu belum diketahui. Jadi ini kita tunggu dulu untuk mencari nilai U1 dan U2 dan V1-nya. Lalu untuk berikutnya itu ada X yang ini 23 atau C23 sama dengan U2 ditambah V3. Untuk biaya C23-nya itu ada 12 ditambah U2-nya ini belum diketahui, U2 ditambah V3-nya itu 6 tadi. Lalu didapatkanlah nilai U2 sama dengan 12 dikurang 6 yaitu 6. Karena nilai U2-nya telah diketahui atau telah didapat, kita beralih lagi ke X21 yang dimana U2-nya itu 6 ditambah V1, sehingga V1 sama dengan 9. Itu 15 dikurang 6. Lalu untuk selanjutnya ada X yang ini 31 atau C31, U3 ditambah V1. Untuk biaya C31-nya itu 3. Lalu untuk U3-nya itu belum diketahui, berarti U3 ditambah V1-nya tadi 9. Itu 9. Jadi U3 sama dengan 3 dikurang 9 itu negatif 6. Maka didapatkanlah setiap nilai dari baris dan kolom, yang dimana untuk baris satunya itu atau U1-nya itu ada 0,
U1 sama dengan 0, lalu U2-nya sama dengan 6, U3-nya sama dengan negatif 6. Untuk V1-nya itu sama dengan 9, lalu V2-nya itu 5, dan V3-nya itu 6. Lalu untuk berikutnya, kita akan menghitung biaya relatif atau CIJ, di mana C-nya ini C besar, untuk setiap variabel non-basis. Di mana non-basisnya itu yang bernilai kosong, seperti C11, C22, C32, lalu C33. Untuk biaya relatifnya, biaya relatif. Mana biaya relatif untuk non-basisnya itu ada X11 atau C11 itu C11, C kecil 11 dikurang U1 dikurang V1, dimana C11-nya itu bernilai 8 dikurang U1-nya itu tadi telah dapatkan yaitu 0 dikurang V1-nya tadi itu 9. Maka didapatkanlah 8 dikurang 9 yaitu negatif 1. Lalu untuk X non-basis yang berikutnya itu ada X22, itu sama dengan C22 sama dengan C22 dikurang U2 dikurang V2, itu sama dengan untuk biaya C22-nya itu yaitu 10 dikurang U2-nya tadi 6 dikurang V2-nya itu 5, itu sama dengan 10 dikurang 6 itu 4 dikurang 5 itu negatif 1. Lalu untuk X non-basis berikutnya X32 X32 atau C32 sama dengan C kecil 32 dikurang U3 dikurang V2, dimana C32-nya itu nilai C32-nya 9 dikurang U3-nya tadi negatif 6 dikurang V2-nya yaitu 5. Maka 9 ditambah 6 dikurang 5 itu bernilai 10. Lalu untuk non-basis selanjutnya yaitu ada X33 atau C33 sama dengan C kecil 33 dikurang U3 dikurang V3 sama dengan untuk nilai C33-nya itu ada 10 dikurang U3-nya itu ada negatif 6 dikurang V3-nya itu ada 6. Maka 10 ditambah 6 dikurang 6 yaitu 10. Maka didapatkanlah biaya relatif untuk C11 yaitu negatif 1, C22 itu negatif 1, C32 10, dan C33 yaitu 10. Karena di dalam CIJ itu masih terdapat nilai negatif yaitu C11 dan C22, maka solusi belum optimal. Dan karena C11 dan C22 ini memiliki nilai yang kembar, maka kita pilih salah satu atau sembarang. Maka kita pilih yang C11 atau X11. Karena terpilihnya X11 sebagai entering variabel, maka langkah selanjutnya kita akan menentukan jalur tertutup dari X11. Lalu kita akan menentukan alokasi sebanyak mungkin pada X11. Untuk jalur tertutupnya yaitu kita mulai dari titik awal yaitu dari sini, lalu ke sini, lalu ke sini. Yaitu dari X11 ke X13, lalu yang ke bawah yaitu 23, lalu ke 21, lalu kembali lagi ke 11. Sini bernilai positif, sini negatif, sini positif, di sini negatif. Untuk langkah selanjutnya kita perlu mengalokasikan sebanyak mungkin pada X11 yaitu dengan cara XIJ sama dengan minimum CIJ. Dan untuk nilai CIJ-nya ini yang bertanda negatif, yang dimana yang bertanda negatif itu terletak pada X13 dan X21, sehingga
X11 itu sama dengan nilai minimum dari Xij yang bertanda negatif, yaitu ada X13 lalu X21, hingga X11 minimum X13 nya itu bernilai 50 dan X21 nya itu 70. X11 nilai yang minimum antara 50 dan 70 yaitu 50. Maka nilai 50 ini akan kita tambah dan kurangkan ke setiap X11, X13, X21, dan X23 sehingga untuk X11 itu ada 0 ditambah 50, itu menghasilkan 50. Lalu X13 yaitu sini ada 50, karena dia negatif berarti dikurang 50 sama dengan 0. Lalu untuk X21 itu bernilai 70, karena dia negatif maka dikurang dengan nilai minimum tadi yaitu 50, sehingga 70 dikurang 50 menghasilkan 20. Lalu X23 itu bernilai 10, karena dia positif ditambah dengan nilai minimum tadi yaitu 50, maka menghasilkan 10 ditambah 50 yaitu 60. Maka didapatkanlah untuk nilai X11 nya yaitu 50, X13 nya 0, X21 nya 20, dan X23 nya itu 60. Dari nilai-nilai tersebut maka kita masukkan ke dalam tabel distribusi ini. Yang dimana untuk X11 dari 50, lalu X13 nya itu 0, berarti tidak diisi. Lalu untuk X21 nya itu 20, sini kita isi 20. Lalu untuk X23 nya 60. Maka didapatkanlah tabel iterasi pertama dengan menggunakan metode MODI. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nur Afifah Ramadana. Kepada Nur Afifah saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penyelesaian yang telah dikerjakan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu telah didapatkan iterasi 1 pada penyelesaian mencari solusi optimal menggunakan metode Modified Distribution atau MODI. Didapatkan hasil sebagai berikut. Sebelumnya terlihat bahwa pada biaya relatif masih terdapat nilai negatif, maka akan kita cari iterasi selanjutnya, yaitu dengan cara yang sama seperti sebelumnya akan ditentukan nilai untuk UI dan VJ pada setiap variabel basis yang baru. Di sini akan dimulai dari U1 sama dengan 0. Maka kita cari variabel basisnya, yaitu pada tabel iterasi yang baru variabel basisnya antara lain adalah X11, kemudian X12, X21, X23, dan X31. Pertama-tama pada X11 terlebih dahulu, yaitu rumusnya sama seperti sebelumnya. CIC11 sama dengan U1 ditambah V1. Maka ongkos untuk C11 adalah 8. 8 sama dengan, di sini U1 sama dengan 0 ditambah V1. Maka V1 sama dengan 8. Kemudian untuk X12, maka C12 sama dengan U1 ditambah V2. Maka ongkos untuk C12 adalah 5. 5 sama dengan 0 ditambah V2. Maka V2 sama dengan 5. Selanjutnya untuk X21, C21 sama dengan U2 ditambah V1. Maka C21 ongkosnya adalah 15. 15 sama dengan U2 adalah belum diketahui, maka U2 ditambah V1 nya 8. Maka U2 nya sama dengan 7. Selanjutnya untuk U23, maka C23 sama dengan U2 ditambah V3. Untuk ongkos C23 adalah 12.
Maka 12 sama dengan U2 sama dengan 7 ditambah V3 belum diketahui, maka V3 sama dengan 5. Selanjutnya adalah untuk selanjutnya adalah untuk X31, maka C31 sama dengan U3 ditambah V1. Maka untuk ongkos C31 adalah 3 sama dengan U3 bernilai belum diketahui ditambah V1 sama 8, maka U3 sama dengan negatif 5. Baik, selanjutnya akan dihitung biaya relatif CIJ untuk setiap variabel non-basis. Pada tabel iterasi sebelumnya terlihat bahwa variabel non-basisnya adalah X13, X22, X32, dan X33. Maka dapat kita tuliskan sebagai berikut. X13, X22, X32, dan X33. Akan dihitung untuk X13 terlebih dahulu. X13 rumusnya adalah C13, C besar di sini sebagai biaya relatif, sama dengan C kecil untuk B ongkos, C13 dikurang U1 dikurang V3. Untuk maka C13 bernilai 6. 6 dikurang U1 tadi bernilai 0 dikurang V3 bernilai 5 sama dengan negatif 1. Kemudian untuk X22, C22 sama dengan C22 dikurang U2 dikurang V2. Maka untuk ongkos 22 adalah 10. 10 dikurang U2 bernilai 7 dikurang V2 bernilai 5. Maka 10 kurang 7 sama dengan 3, 3 dikurang 5 sama dengan negatif 2. Selanjutnya untuk U32 adalah C32 sama dengan C32 dikurang U3 dikurang V2. Maka untuk ongkos 32 adalah 9, 9 dikurang U3 negatif 5 dikurang V2 sama dengan 5. Maka 9 tambah 5 adalah 14, 14 dikurang 5 adalah 9. Dan terakhir yaitu U33, C33 sama dengan C33 dikurang U3 dikurang V3. Ongkos untuk C33 adalah 10, maka 10 dikurang U3 negatif 5 dikurang V3 5. 10 tambah 5, 15 dikurang 5, maka sama dengan 10. Maaf, sebelumnya ini 6 kurang 5 adalah 1, bukan negatif 1. Baik, maka selanjutnya dari biaya relatif yang telah kita dapatkan dapat terlihat bahwa terdapat nilai negatif pada C22. Maka kita pilih dengan nilai negatif terbesar, yaitu C22 sama dengan negatif 2. Maka diperoleh entering variabelnya adalah X22. Karena kita telah mendapatkan entering variabelnya, maka akan kita cari jalur tertutup yang mengalokasikan sebanyak mungkin di X22. Maka dapat kita buat rutenya sebagai berikut. X22 di sini, maka kita akan mengambil jalan ke atas, ke kiri, kemudian ke bawah dan kembali kepada X22. Dengan tandanya adalah di sini positif, di sini negatif, positif, dan negatif. Karena kita telah mendapatkan jalur tertutup, maka kita dapat membuat X22 sama dengan min. Di sini yang bernilai min adalah X12 dan X21. X12, X21. Dengan nilainya adalah min. Untuk X12 adalah 70 dan untuk X21 adalah 20. Maka nilai terkecilnya adalah 20. Sehingga
akan kita cari nilai baru untuk jalur tertutup X22 tadi. Maka untuk X22 sendiri yang sebelumnya bernilai 0 ditambah dengan 20 sama dengan 20. Untuk X11 sama dengan yang sebelumnya bernilai 50 ditambah dengan 20 sama dengan 70. Untuk X12 yang sebelumnya bernilai 70 dikurang 20 sama dengan 50. Dan untuk X21 yang sebelumnya bernilai 20 dikurang 20 sama dengan 0. Sehingga dari nilai yang telah kita dapatkan ini dapat kita masukkan kepada tabel yang baru. Yaitu untuk tadi X22 menjadi 20, kemudian X11 menjadi 70, X12 menjadi 50, dan X21 menjadi 0. Dapat kita kosongkan. Dan untuk tabel yang lain dapat kita isikan sama dengan nilai sebelumnya. Seperti pada X31 bernilai 80. Dan untuk X23 bernilai 60. Diperolehlah tabel iterasi yang baru. Kemudian karena tadi pada biaya relatif masih terdapat nilai negatif, maka akan ditentukan nilai untuk UI dan VJ pada setiap variabel basis yang baru. Sama seperti sebelumnya, dapat dimulai dari U1 sama dengan 0. Maka variabel basis barunya adalah X11, X12, X22, dan X23 dan X31. Dapat kita hitung seperti sebelumnya, maka X11 sama dengan C11 sama dengan U1 ditambah V1. Ongkos untuk C11 adalah 8. 8 sama dengan U1-nya 0 ditambah V1 sama dengan V1 sama dengan 8. Kemudian untuk X12, C12 sama dengan U1 ditambah V2. Ongkos C12 adalah 5. 5 sama dengan U1 sama dengan 0 ditambah V2, maka V2 sama dengan 5. Kemudian X22, C22 sama dengan U2 ditambah V2. Dengan ongkos C22 adalah 10. 10 sama dengan U2 ditambah V2 bernilai 5. Maka U2 adalah 10 dikurang 5 sama dengan 5. Selanjutnya untuk X23, C23 sama dengan U2 ditambah V3. Untuk ongkos C23 adalah 12. 12 sama dengan U2 tadi bernilai 5 ditambah V3. Maka V3 sama dengan 7. Ini U. Selanjutnya yang terakhir untuk X31, maka C31 sama dengan U3 ditambah V1. Untuk ongkos C31 adalah 3. 3 sama dengan U3 belum diketahui ditambah V1 bernilai 8. Maka U3 sama dengan negatif 5. Selanjutnya akan dihitung biaya relatif CIJ untuk setiap variabel non-basis. Dapat kita ketahui bahwa variabel non-basisnya adalah X13, X21, X32, dan X33. Maka dapat kita tuliskan sebagai berikut. X13, X21, X23, dan X33. Maaf, ini X32. Maka dapat kita hitung dimulai dari X13. Biaya relatif untuk gudang 1 pusat distribusi 3 sama dengan ongkos C13 dikurang U1 dikurang V3 sama dengan untuk ongkos C13 adalah 6. 6 dikurang U1 sama dengan 0 dikurang V3 bernilai 7. Maka sama dengan negatif 1. Selanjutnya untuk X21 sama seperti sebelumnya, maka C21 sama dengan
C21 dikurang U2 dikurang V1 sama dengan untuk ongkos C21 adalah 15 dikurang U2 di sini bernilai 5 dikurang V1 bernilai 8, maka 15 dikurang 5 sama dengan 10 dikurang 8 sama dengan 2. Untuk X32 C32 sama dengan C32 dikurang U3 dikurang V2. Untuk C32 ongkosnya adalah 9 dikurang U3 sama dengan negatif 5 dikurang V2 bernilai 5, maka 9 tambah 5 sama dengan 14 dikurang 5 sama dengan 9. Dan terakhir untuk X33 C33 sama dengan C33 dikurang U3 dikurang V3. Untuk C33 bernilai 10 dikurang U3 bernilai negatif 5, V3 bernilai 7. 10 tambah 5 sama dengan 15 dikurang 7 sama dengan 8. Terlihat pada biaya relatifnya masih terdapat nilai negatif, yaitu pada C13. Maka nilai negatif terbesar yaitu C13 sama dengan negatif 1. Maka entering variabelnya adalah X13. Sama seperti sebelumnya, maka akan kita alokasikan sebanyak mungkin di X13 dan akan kita buat jalur tertutupnya. Terlebih dahulu akan kita isi tabelnya, yaitu nilai sebelumnya adalah 70, 50, 20, 80, 60. Kemudian tadi kita akan mencari jalur tertutupnya pada X13 di sini. Maka dapat kita buat jalurnya adalah sebagai berikut, yaitu pertama dari X13 akan ke X23, kemudian ke X22, dan kemudian ke X12 dan kembali kepada X13. Dengan operasinya di sini bernilai positif, negatif, positif, dan negatif. Maka dapat kita buat untuk X13 min yang bertanda negatif adalah X12 dan X23, maka min nilai X12 adalah 50 dan X23 bernilai 60, yang terkecil adalah 50. Sehingga diperoleh nilai barunya dapat dimulai dari X13 tadi yang sebelumnya bernilai 0 ditambah, karena di sini bernilai positif, ditambah nilai barunya yaitu 50 sama dengan 50. Kemudian untuk X12 yang sebelumnya bernilai 20, yang sebelumnya bernilai 50 dikurang dengan 50 sama dengan 0. Kemudian untuk X22 sebelumnya bernilai 20 ditambah dengan 50 sama dengan 70, dan untuk X23 yang sebelumnya bernilai 60 dikurang 50 sama dengan 10. Kemudian dari nilai baru yang kita peroleh sebelumnya akan kita masukkan kepada tabel baru, seperti X13 yang menjadi 50, kemudian X12 menjadi 0, dan X22 menjadi 70, dan X23 menjadi 10. Dan sisanya akan kita isi sama seperti sebelumnya, yaitu pada X11 bernilai 70 dan X31 bernilai 80. Karena pada biaya relatif sebelumnya masih terdapat nilai negatif, maka akan kita tentukan lagi nilai untuk UI dan VJ pada setiap variabel basis yang baru. Di sini dapat kita lihat bahwa variabel basisnya antara lain adalah X11, X13, X22, X23, X31. Ya, sama seperti sebelumnya, rumusnya adalah C11 sama dengan U1 ditambah V1. Maaf, di sini dapat kita tambahkan dulu dimulai
dari U1 sama dengan 0. Maka di sini untuk ongkos C11 adalah 8 sama dengan U1 bernilai 0 ditambah V1. Maka V1 sama dengan 8. Untuk X13 maka C13 dikurang U1 ditambah V3. Untuk ongkos C13 adalah 6, maka 6 sama dengan U1 bernilai 0 ditambah V3. Maka V3 sama dengan 6. Selanjutnya untuk X22 maka C22 sama dengan U2 ditambah V2. Untuk ongkos C22 adalah 10 sama dengan, karena di sini U2 dan V2 belum diketahui, maka akan kita cari pada variabel basis selanjutnya terlebih dahulu. Maka C23 sama dengan U2 ditambah V3. Di sini untuk ongkos C23 adalah 12 sama dengan, di sini U2 belum diketahui, maka U2 ditambah V3 sama dengan 6, maka U2 sama dengan 6. 12 dikurang 6 sama dengan 6. Karena di sini U2-nya telah diketahui, maka di sini U2-nya sama dengan 6 ditambah V2. Maka V2-nya sama dengan 10 kurang 6 sama dengan 4. Dan terakhir untuk C31 maka U3 ditambah V1. Untuk ongkos C31-nya adalah 3. 3 sama dengan, di sini U3 belum diketahui ditambah V1-nya bernilai 8. Maka U3-nya sama dengan bernilai negatif 5. Selanjutnya akan dihitung biaya relatif CIJ untuk setiap variabel non-basis. Kita lihat dari tabel iterasi yang terakhir bahwa variabel non-basisnya antara lain X12, X21, X32, dan X33. Maka dapat kita tuliskan variabel non-basisnya adalah X12, X21, X32, dan X33. Dapat kita hitung dari X12 dengan rumusnya C12 sama dengan C12, C kecil di sini ingat sebagai ongkos, dikurang U1 dikurang V2. Sama dengan, di sini ongkos untuk C12 adalah 8. 8 dikurang U1 bernilai 0 dikurang V2-nya bernilai 4 sama dengan 4. Kemudian untuk X21-nya C21 sama dengan C21 dikurang U2 dikurang V1. Untuk ongkos C21 adalah 15. 15 dikurang U2-nya bernilai 6 dikurang V1 bernilai 8. Maka 15 kurang 6 sama dengan 9. 9 dikurang 8 sama dengan 1. Selanjutnya untuk X32 maka C32 sama dengan C32 dikurang U3 dikurang V2 sama dengan C32 adalah ongkosnya adalah 9. 9 dikurang U3 bernilai negatif 5 dan V2 bernilai 4. Maka 9 ditambah 5 adalah 14. 14 dikurang 4 sama dengan 10. Selanjutnya adalah untuk X33 maka C33 sama dengan C33 dikurang U3 dikurang V3. Maka untuk ongkos C33 adalah 10. 10 dikurang U3 bernilai negatif 5 dikurang V3 bernilai 6. Sama dengan 10 tambah 5, 15. 15 dikurang 6 sama dengan 9. Maaf, sepertinya terdapat kesalahan pada penulisan ongkos, yaitu pada C12. Di sini ongkosnya adalah 5. Dikurang 0 dikurang 4 sama dengan 1. Maka dapat kita lihat bahwa pada biaya relatifnya tidak lagi terdapat nilai negatif. Maka karena biaya relatifnya lebih atau sama dengan 0, solusi telah optimal. Solusi telah optimal. Maka biaya transportasinya adalah
Di sini dapat kita lihat bahwa X11 70 dikali dengan ongkosnya sama 8 ditambah dengan X13 yang bernilai 50 dikali ongkosnya adalah 6 ditambah dengan X22 yang bernilai 70 dikali dengan ongkosnya yaitu 10 ditambah X22 yang bernilai 10 dikali dengan ongkosnya 12 ditambah X31 yang bernilai 80 dikali dengan ongkosnya yaitu 3 sama dengan 70 dikali 8 adalah 560 ditambah 50 dikali 6 adalah 300 ditambah 70 dikali 10 adalah 700 ditambah 10 dikali 12 adalah 120 ditambah 80 dikali 3 adalah 240. Maka jika dijumlahkan akan bernilai 1920. Maka diperoleh biaya transportasinya adalah 1920. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika saya dan rekan saya dalam pengerjaan terdapat kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja. Maka dari itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.